Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cud Anissa, perwakilan kelompok 6 yang akan memaparkan materi tentang konsep belajar dan pendidikan Ki Hajar Dewantara atau KHD. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia sangatlah mendasar dan filosofis. Filosofi beliau berpusat pada upaya untuk memerdekakan manusia atau peserta didik, baik secara fisik maupun batin, serta membimbing mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Berikut adalah pilar-pilar utama dan konsep belajar Ki Hajar Dewantara. 1. Trisemboyan Pendidikan atau Trilogi Kepemimpinan. Ini adalah konsep yang paling terkenal yang menjelaskan peran sentral guru atau pendidik, yakni ing ngarsa suntulada, yaitu di depan. Seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh sikap yang baik atau menjadi panutan. B. Ing media mangun karsa, yakni di tengah-tengah. Seorang pendidik harus membangun kemauan untuk semangat serta memberikan ide-ide yang mendukung. C. Tut Uri Handayani, di belakang. Seorang pendidik harus memberi dorongan atau motivasi serta memberikan arahan. Semboyan terakhir, Tut Uri Handayani, bahkan menjadi semboyan resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2. Sistem Among. Metode Among. Sistem Among adalah metode pengajaran yang berlandaskan pada prinsip kebebasan atau kemerdekaan anak. Among berarti menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Dalam sistem ini, pendidikan berperan sebagai penuntun, bukan penuntun, yang memberi ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya, menghindari paksaan, perintah, dan hukuman, karena pendidikan harus bersifat memanusiakan manusia atau humanis, mengarahkan agar peserta didik tidak salah jalan, namun tetap memberikan kepercayaan untuk melakukan tugasnya secara mandiri dan bertanggung jawab. 3. Konsep pendidikan holistik Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus mengembangkan manusia seutuhnya yang mencakup 1. Cipta atau olah pikir, yakni pengembangan akal dan nalar atau intelektual. 2. Rasa atau olah budi atau pekerti, yakni pengembangan karakter, moral, etika, dan kehalusan perasaan atau emosional dan spiritual. 3. Karsa atau olah kehendak, yakni pengembangan kemauan dan motivasi. 4. Karya atau olahraga, pengembangan keterampilan dan kesehatan fisik atau psikomotorik. Semua daya ini harus dikembangkan secara seimbang dan terpadu untuk membuat budi pekerti yang luhur. 4. Kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam, yakni mengembangkan potensi anak sesuai dengan bakat, minat, dan lingkungan tempat ia berada. Pendidikan tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat dan budaya setempat. Sesuai dengan kodrat zaman, menyesuaikan metode dan isi pelajaran dengan tuntutan perkembangan zaman. Meskipun demikian, perubahan harus tetap berdasarkan pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Intinya, konsep belajar Ki Hajar Dewantara sangat berpusat pada peserta didik atau student center, menjunjung tinggi kemerdekaan belajar, yakni yang relevan dengan konsep merdeka belajar saat ini, dan bertujuan untuk melahirkan generasi yang berkarakter, mulia sekaligus cakap menghadapi tantangan zaman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.